Aku tidak pernah mengenal orang yang begitu senang terhadap lelucon seperti sang raja. Tampaknya beliau hidup hanya untuk mendengar lelucon. Cara tercepat untuk mengambil hatinya adalah dengan melawak atau menuturkan lelucon dengan baik dan benar. Karena itu pula ketujuh menteri yang berada di bawah kepemimpinannya dikenal sebagai para pelawak ulung. Penampilan mereka hampir sama dengan sang raja yang bertubuh gemuk besar dengan kulit berminyak, diikuti oleh selera humor yang unik. Namun aku tidak yakin apakah orang gemuk terlalu banyak melawak atau memang pelawak gemuk cenderung lebih lucu. Hanya ada satu hal yang pasti, pelawak bertubuh kerempeng cenderung dianggap sebagai rara avis interis atau kesalahan. Sang raja juga tak pernah merasa keberatan bila ada pelawak yang berimprovisasi dalam mengantarkan lelucon, sesuatu yang dianggapnya sebagai hantu lawakan. Justru dan tak jarang membiarkan para pelawak berlarut dalam menyampaikan lelucon mereka demi mendengar bagian akhirnya. Meski lelucon yang condong terlalu sopan justru membuatnya sempat bosan. Karena itu sang raja lebih senang membaca cerita karya Rabelais yang berjudul Garian Tua ketimbang Zadig karya Voltaire. Secara keseluruhan sang raja lebih menghargai lelucon yang praktis daripada yang berbelit. Di saat aku menceritakan ini, Pak pelawak masih punya humor yang cukup besar di dalam lingkungan kerajaan. Selain itu masih ada sejumlah wilayah ada kerajaan tersebut dan pemerintah daerah menggaji beberapa orang pelawak dan mengharuskan mereka untuk mengenakan motley, kostum yang mulai dikenakan oleh para pelawak kerajaan yang pada masa kejayaan Ratu Elizabeth I. Lengkap dengan topi dan lonceng, para pelawak tersebut juga diharapkan dengan selalu siap melontarkan lelucon yang cerdas di hadapan siapa saja. Raja kami pun masih menggaji pelawak favoritnya, tak lain karena ia butuh seorang yang bisa menghibur hatinya manakala ia dan ketujuh menterinya sibuk memikirkan urusan kerajaan yang merepotkan serta tak jarang memusingkan. Hanya saja pelawak favoritnya itu ternyata lebih dari sekedar pelawak di mata sang raja. Bentuk fisiknya yang kontet serta kondisinya cacat justru punya nilai tersendiri di masa itu. Kontet yang sama berharganya dengan para pelawak, dan banyak sekali para petinggi kerajaan yang merasa kurang terhibur tanpa kehadiran keduanya. Mereka butuh pelawak untuk membuat mereka tertawa, serta orang konten untuk ditertawai. Meski begitu, menurut pengamatanku, 99% dari pelawak yang pernah kutemui justru berbadan gemuk, berwajah bulat, dan sama sekali tidak lincah. Oleh sebab itu, tidak disalahkan juga apabila sang raja menaruh perhatian lebih terhadap Hopfrog, nama. Aku yakin Hopfrog bukan nama asli pelawak itu, melainkan julukan khusus yang diberikan oleh ketujuh menteri kerajaan karena caranya berjalan agak sedikit melompat seperti kodok. Andainya Hopfrog hanya bisa berjalan dengan cara melakukan kombinasi gaya jalan yang berbeda antara melompat dan bergoyang, dan inilah yang menarik perhatian sang raja terhadapnya. Selain perutnya yang buncit dan kepalanya yang peyang, bahkan seluruh anggota kerajaan jadi lebih mudah mengenalinya karena keunikannya tersebut. Namun walau Hopfrog memiliki kelainan pada kakinya yang membuat proses berjalannya sulit dan menyakitkan, hal ini justru melatih otot-otot lengannya agar lebih kuat dan membuatnya begitu lincah dalam kegiatan-kegiatan lain seperti mengayun dari satu dahan pohon ke dahan lainnya, atau dengan bantuan tali serta memanjat apa-apa saja yang bisa dipanjat. Tentunya kelebihan Hopfrog dalam melakukan aktivitas tersebut sangat tidak cocok dengan nama panggilannya sebagai kodok karena ia lebih menyerupai tupai atau monyet kecil. Aku sendiri kurang yakin dari mana asal usul Hopfrog. Kalau tidak salah, ia lahir dari miskin yang namanya asing di telinga para penghuni kerajaan. Jauh di bawah kepemimpinan sang raja yang datang ke provinsi dari mana Hopfrog berasal dan menculiknya untuk dipersembahkan sebagai hadiah bagi sang raja. Dan selain Hopfrog, sang jenderal juga menculik seorang gadis bertubuh kontet. Untungnya memiliki anggota tubuh berukuran proporsional yang memungkinkan untuk bekerja sebagai penari profesional. Gadis itu juga dipersembahkan bagi sang raja.
Situasi mereka senasib, tak heran apabila Hofrog dan gadis itu menjalin tali persahabatan erat. Walau persahabatannya tidak membawakan keuntungan bagi Tripeta, si gadis kontet, namun bagi Hofrog justru sebaliknya, Tripeta yang cantik, anggun, dan lincah meskipun kontet merupakan figur yang dikagumi dan diidolakan oleh banyak orang. Oleh sebab itu dia punya pengaruh cukup besar di wilayah kerajaan, dan dia tidak pernah malu-malu dalam menggunakan pengaruhnya untuk menolong Hofrog. Di salah satu kerajaan, aku lupa nama acara tersebut, sang raja memaksa untuk mengadakan pesta topeng, dan setiap kali pesta topeng diadakan, maka baik Hofrog maupun Tripeta diharuskan tampil, khususnya Hofrog karena ia sering memiliki banyak sekali ide untuk tampil pada acara tersebut. Sementara isi ruangan panik dan masing-masing tamu yang hanya memperhatikan keselamatannya sendiri. Rantai yang biasa menggantung lampu lilin yang telah ditarik karena lampu gantung tersebut tidak digunakan, tampak diturunkan perlahan-lahan. Tak lama kemudian sang raja dan ketujuh menterinya berputar-putar di dalam ruangan hingga akhirnya terpojok di tengah-tengah. Dan karena berada dalam wilayah rantai lampu gantung sementara mereka berada dalam posisi tersebut, Hofrog terus mengikuti langkah mereka, menyarankan agar kedelapan orang utan tersebut terus bergerak dan berpegangan pada rantai yang mengikat mereka, serta memasukkan tangan ke dalam celah rantai yang disengaja disisakan oleh Hofrog dengan maksud tertentu. Dengan gesit orang kontet itu menyangkutkan kait rantai lampu gantung ke salah satu mata rantai yang mengikat sekelompok orang utan, dan sekonyong-konyong rantai lampu gantung ditarik ke atas hingga ke delapan individu yang tercekal rantai mendadak terjerat lebih erat. Kini wajah mereka nyaris bersentuhan. Sekarang para tamu sudah kembali tenang dan memulai melihat situasi sekeliling sebagai hiburan yang menyenangkan. Beberapa dari mereka bahkan tertawa keras melihat nasib para kera yang terjerat. Serahkan mereka pada saya, teriak Hofrog dengan suara melengking yang didengar semua orang dalam ruangan tersebut. Serahkan mereka pada saya rasa saya kenal ke mereka, tapi saya mengamati mereka dari dekat agar saya bisa mengatakan kepada kalian siapa mereka. Menembus keramaian pesta, Hofrog menghampiri dinding ruangan dan mengambil obor wewangian dari salah satu patung yang menghadap ke arah para tamu. Kemudian dia melompat seperti seekor monyet berjongkok di atas kepala sang raja, lalu melintasi rantai yang mengikat sambil melambaikan obor di tangan, mengevaluasi sekelompok kera tersebut seraya berteriak, saya akan cari tahu identitas mereka. Seisi ruangan meledak dalam tawa, termasuk para kera, dan Hofrog segera bersiul ketika tiba-tiba rantai lampu gantung menarik mereka sekitar 5-6 meter dari lantai ruangan, membuat sekelompok orang utan itu panik hendak membebaskan diri. Dengan kaki menggantung di udara, Hofrog berpegang erat pada rantai, masih berada di posisi yang sama. Di tengah ke-8 individu bertopeng seolah tak terjadi apa-apa, seraya menjulurkan obor di tangan ke arah mereka, seakan mereka masih penasaran untuk mengetahui identitas para kera. Semua orang dalam ruangan itu terkejut mendapati ke-8 individu tadi kini menggantung di udara, dan mendadak ruangan tersebut diisi kesunyian. Tak lama kesunyian itu dipecahkan oleh suara geseran kasar seperti yang sebelumnya menarik perhatian sang raja dan ketujuh menteri yang saat beliau menumpahkan segelas anggur di atas wajah Tripeta. Namun kali ini asal suara itu tidak lagi jadi misteri. Suara itu datang dari taring si pelawak kontet yang kini tengah mengatupkan rahangnya erat-erat dan menggesek giginya dengan penuh amarah, mengejutkan sang raja dan ketujuh para menteri. Ah, teriak Hofrog. Saya kini mulai bisa melihat siapa orang-orang ini. Di sini sementara ia berpura-pura mengamati sang raja lebih dekat, Hofrog mendekatkan obor wewangian ke arah mantel berbulu yang dikenakan para kera yang menduduk tersulut api. Sekarang saya bisa lihat dengan jelas, katanya, siapa identitas orang-orang ini. Mereka adalah sang raja dan ketujuh menterinya yang terhormat.
seorang raja yang tak keberatan menyerang seorang gadis tak berdaya. Dan ketujuh penasehatnya yang mendukung perbuatan keji tersebut. Apabila Anda bertanya-tanya siapa saya, nama saya Hofrok, seorang pelawak kerajaan, dan ini adalah lawakan saya yang terakhir. Karena mantel berbulu itu juga dilapisi oleh termudah tersulut bara. Belum lagi Hofrok selesai bicara, ke-8 korbannya telah hangus dari tangan kobar api. Mayat mereka menggantung di bawah langit-langit ruangan hitam buruk rupa tak bisa dikenali. Sepelawak konten itu melempari obornya ke arah tumpukan mayat yang terikat rantai, lalu memanjat santai menuju langit-langit ruangan di mana ia menghilang di antara celah jendela. Banyak menghilang terpeta yang berjaga di atas ruangan itu ikut terlibat dalam aksi balas dendam sahabatnya, dan bahwa keduanya kabur dari sana untuk kembali ke kampung halaman karena sejak saat itu tak ada yang pernah melihat mereka lagi.